Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali ya dengan saya di channel Pangeran Surya Putung ya. Gimana kabarnya teman-teman, sehat? Mudah-mudahan selalu diberi kesehatan, dilancarkan semuanya teman-teman. Saya akan melanjutkan ya tentang bagian-bagian selanjutnya tentang alamat-alamat atau kejadian yang dialami ya oleh Satrio Piningit ya teman-teman ya. Jadi ada seorang kiai ya, nggak saya sebutkan namanya, sedang berbicara dengan SP ya tentang masalah orang awam ya yang selalu mengalah namun tak menjerumuskan orang ya. Beliau bicara apa yang beliau tahu, cukup tahu dalam hati dan cukup tahu dalam diri ya, dan tak usah kamu perjelaskan, hanya membuat pertengkaran dalam perang jiwa dengan manusia-manusia yang tak berakal, hanya membuang energi yang tak bermutu ya. Sebab orang yang tak beradab itu lebih susah ya, karena mereka merasa bahwa dirinya orang-orang hebat, mereka merasa bahwa dirinya memiliki ilmu pengetahuan yang luas. Dan orang-orang seperti kita telah direndahkan oleh mereka, namun sebenarnya mereka semua adalah tong kosong katanya. Hanya mampu memegang ilmu namun mereka tak mampu membawanya. Begitulah ulama-ulama yang baru, mereka merasa memiliki pelajaran yang cukup, hanya bisa mempelajari tapi tak bisa diterapkan dalam diri mereka ya. Orang-orang awam selalu dibodoh-bodohi, padahal mereka tak bisa melihat atau merasakan bahwa yang telah diucapkan oleh orang-orang awam itu siapa ya. Itulah SP hebatnya orang awam katanya. Jadi SP berbicara dengan seorang kiai ya atau ulama ya, dan membicarakan tentang keilmuan ya. Dan juga ada seorang syekh ya teman-teman ya, nggak saya sebutkan namanya ya, mengatakan kepada SP ya, ada sebuah goa yang telah ditempati oleh sang titik-titik, nggak saya sebutkan namanya. Di situ ada sebuah karpet tebal berwarna merah ya, lebarnya seperti sajadah. Di situ telah digambar seperti kentongan masjid ya, di sebuah bebatuan samping karpet tersebut ya. Dan di gua tersebut adalah pelintasannya yang sebagaimana beliau mendapatkan sesuatu alamat atau wahyu ya. Jujur saya sebenarnya merasa takut kalau menceritakan beliau, kata seorang syekh ya. Karena beliau tentu semua orang mau menanggapi atau mendengarkannya. Sebab sekarang itu zamannya kitab bukan perjalanan. Kitab itu kan mereka hanya membacanya, jadi mereka belum tahu betul sesungguhnya perjalanan-perjalanan orang-orang zaman terdahulu ya. Karena beliau tentu ditaruh di tempat nggak semuanya dicatat ya, karena catatan itu juga perlu dipilah-pilah katanya. Tak semudah semuanya disebutkan. Jadi ya cukup kita yang tahu tentang perjalanannya ya. Namun jangan diterapkan ke semua orang yang mereka tak tahu yang ada di sebuah tempat ya. Karena jika diterapkan juga bahaya ya untuk diri kita sendiri. Jadi begitulah SP, kata seorang syekh ya. Dan juga SP mendengar ya teman-teman ya, cerita tentang seorang titik-titik nggak saya sebutkan, telah mendatangkan para ulama untuk berkumpul di suatu wilayah ya atau tempat ya, dan menempatkan pada kediamannya ya, yang sesungguhnya beliau tidak mau mendengar ajaran-ajaran Islam. Namun entah apa yang beliau pikirkan ya, mengapa beliau ingin mengumpulkan para ulama, sedangkan beliau tak tahu apa yang mereka katakan. Namun sebenarnya bukannya tidak tahu, tapi tak mau tahu ya. Oleh karena itu seorang imam besar yang telah ada di sebuah perhutanan, beliau mengatakan, wahai engkau yang tak mau menerima penasehat, apakah kamu yakin dengan keyakinanmu? Bukankah itu adalah sesuatu kesombongan ya? Di badan kamu itu terletak dengan kesombongan-kesombongan yang menurutmu itu baik ya. Padahal apa yang kamu tunjukkan itu tidak benar, hanya akan membawa kesesatan dalam diri kamu sendiri. Bahwa petunjuk yang benar jangan kamu sepelekan, itu semua juga berguna untuk umat katanya. Bahwa diri ini itu siapa, jangan ada penyesalan dalam hidup di akhir nanti ya. Dan juga SP dan seorang nyai yang gak saya sebut namanya membahas tentang makam wali kepada putranya ya. Nyai meminta kepada SP untuk menerangkannya sejauh manakah makam-makam yang ingin ditemui, yang ingin kita datangi ya. Apakah perlu disyariat
di syariat mungkin perlu katanya kita mendatangi makam-makam tersebut, namun jika berjalan itu juga tak perlu mendatangi juga tak apa, namun jika ingin mendatangi juga nggak masalah ya. Yang namanya seorang yang harum itu tergantung pada perjalanan yang kita jalankan. Jika perjalanan kita baik atau lumayan baik ya, maka orang-orang seperti mereka pasti akan mendekat kan. Tak perlulah kita jauh-jauh mendatangi hanya karena ada sesuatu yang dipaksakan. Kita mendekatkan pada orang-orang alim yang seharusnya kita baiknya perbaiki dulu jalannya kita ya. Baru kita dekatkan pada orang-orang seperti beliau ya. Nah, nanti jika kita sudah memahami, baru kita dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya teman-teman ya. Itu yang sebaiknya, tak usah kita susah-susah mencari perjalanan mereka, kita cari keberadaannya. Kalau memang mereka masih di duniawi, bolehlah kita datangi ya. Nah, ini hanya mendengar cerita katanya si A si B ya, nggak ada guna bagi saya. Seharusnya perlu kita pahami lebih dulu, bukan perkataan orang ya, atau menjalankan suatu syariat memang benar, tapi jangan memaksakannya, itu tidak baik ya. Dan juga SP dengan seorang ini ya, seorang nggak saya sebut namanya ya, seorang Siti ya, membangun tempat seperti tempat apa ya, pemukiman ya atau apalah saya nggak sebutkan, namun tidak diteruskan ya, karena SP melarangnya. Jika kamu ingin membangun rumah atau yang megah atau sebuah gedung itu tak masalah ya, namun jangan berbentuk seperti bangunan tersebut, karena hanya ada satu bangunan tersebut. Janganlah membuat tempat pengunjung orang itu tidak baik, lebih baik membangunnya baiknya dibangun ya. Jangan meniru hanya karena kamu mampu membangunnya, karena itu adalah perjuangannya atau petilasannya. Tidak boleh engkau tirukan, cukup akhlaknya yang perlu kamu tiru, namun jangan bangunannya ya. Di zaman sekarang itu seharusnya banyak orang-orang yang bijak untuk semua orang, bukan bijak untuk diri sendiri, karena jika bijak untuk keseluruhannya itu insya Allah ya bermanfaat untuk semua orang, agar obrolan yang orang baik bijak itu dapat dicerna ya teman-teman ya, dapat dicerna semua masyarakat, bukan untuk memamerkan bangunan-bangunan yang telah engkau bangun. Oke, buat teman-teman ya, segitu dulu aja ya. Dan juga segitu aja dulu ya. Besok kita lanjutkan ke bagian-bagian selanjutnya ya. Mudah-mudahan selalu diberi kesehatan, dilancarkan semuanya ya teman-teman ya. Kita ambil yang baiknya, kita buang yang buruknya ya. Jadi daya pandang spiritual seseorang nggak sama ya teman-teman ya, nggak sama. Anggap aja sebagai dongeng, dan nggak bisa dipercaya 100% ya. Kita ambil yang positifnya. Mudah-mudahan Indonesia dijauhi dari segala mara bahaya ya, dari segala musibah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.